Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Rizky dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar akuntansi. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Setiap perusahaan dalam satu periode memiliki catatan keuangan. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa, bisa disebut dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Secara umum, perusahaan ini adalah perusahaan yang menawarkan layanan dalam bentuk jasa. Apa itu perusahaan jasa? Menurut Paine, perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki fokus kegiatan ekonomi dan manfaat integral. Ada relasi antara konsumen dengan perusahaan tetapi tidak sampai transfer kepemilikan. Sedangkan menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang transaksinya tidak berwujud fisik serta tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Sembilan tahapan yang pertama, analisis transaksi. Sebelum menganalisa transaksi, karyawan perlu tahu apakah transaksi makro teridentifikasi atau tidak. Yang perlu diketahui adalah tidak semua transaksi dapat masuk menjadi catatan. Hanya transaksi yang mampu mengubah ke jalur positif yang dapat tercatat. Dua, catatan transaksi masuk ke sistem. Setelah akuntan mampu menganalisa transaksi tersebut, akuntan perlu mencatat transaksi dalam sistem atau jurnal. Jika akuntan mencatat transaksi secara detail, akan memudahkannya untuk melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Unggah ke buku besar. 3. Unggah ke buku besar. Langkah selanjutnya adalah mengunggah seluruh transaksi ke dalam buku besar. Jadi, buku besar adalah buku yang berisi catatan seluruh transaksi keuangan. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan aktiva akan kumpul menjadi satu buku besar. 4. Neraca saldo. Neraca saldo adalah langkah berikutnya setelah menyusun buku besar. Agar memudahkan penyusunan, pindahkan saldo yang ada di dalam buku besar ke dalam neraca saldo. 5. Penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Karena untuk mengantisipasi adanya kesalahan pencatatan transaksi atau ada transaksi yang belum tercatat. Nah, untuk neraca saldo penyesuaian, pindahkan saja dari neraca saldo sebelumnya ke neraca saldo yang baru. Yang perlu diingat adalah baik jumlah saldo aktiva maupun pasiva harus seimbang. 6. Neraca lajur. Isi dari neraca lajur adalah informasi laba dan rugi, dibuat dalam bentuk neraca dan menjadi dasar pembentukan laporan keuangan. 7. Susunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan tersebut berisi laporan laba, neraca, perubahan modal, dan akhus kas.
8. Jurnal penutup. Jurnal penutup menjadi penting karena dilakukan pada akhir periode akuntansi. Isinya hanyalah laporan laba rugi. Caranya, membuat laporannya menjadi angka 0. 9. Jurnal kembali. 9. Jurnal kembali. Tahap ini tergolong unik karena fungsinya adalah mengembalikan beberapa akun yang telah ditutup, namun akun yang dipilih adalah pembayaran baru di awal atau saat jatuh tempo. Itulah 9 tahapan dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang perlu Anda ketahui. Keenamnya perlu dihadirkan dalam setiap informasi, tidak terkecuali rapor keuangan. Jika perusahaan Anda mampu melakukan kesempatan berbisnis, lebih baik akan terbuka lebar. Terima kasih. Itu sedikit materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap perkataan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.